Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Foodies on Sharing, program ngobrol santai yang didedikasikan untuk teman-teman bisnis kuliner di seluruh Indonesia. Ya, teman-teman semua, eh, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai selamat berjumpa lagi ya. Jadi hari ini gue akan bawain eh, sesuatu topik yang menarik banget dengan Mas Gito Wahyudi ya. Nah, sebelum kita mulai, oke, ini kita absensi dulu ya, sambil nunggu Mas Gitonya nanti join ya. Udah datang dari mana aja nih, yang udah mulai join nih ya teman-teman. So, topik hari ini ya menarik banget. Jadi kita akan discuss soal bagaimana sih apa namanya faktor apa sih yang penting mengapa investor itu mau berinvestasi di bisnis kita ya. Jadi ini faktor-faktor ini yang nanti kita akan bahas sepanjang uh, 45 menit ke depan sehingga nanti teman-teman mendapatkan berbagai informasi exposure tentang apa yang menjadi faktor-faktor investor itu mau berinvestasi sebetulnya. Nah, oke teman-teman. Mas kita akan join kurang lebih 10 menit lagi ya. Nah, jadi gue akan uh, ngebawain sharing terlebih dahulu ya. 7 hal yang menjadi pertimbangan mengapa investor itu tertarik atau pengen sih masuk dan berinvestasi di dalam bisnis kita ya. Nah, nanti kita akan dengarkan berikutnya perspektif dari Mas Kito tentunya. Apa namanya? Apa yang menjadi pertimbangan beliau ketika beliau melakukan investasi di dalam bisnis kuliner. Ya, jadi anyway, Mas Gito Wahyudi ini salah satu investor yang memang menyiapkan budget ya sebetulnya kalau bisa dibilang untuk berinvestasi di dalam bisnis kuliner gitu. Nah, oke, teman-teman. Uh, Kalau gue sendiri kan dulu memang salah satu pemain kuliner yang bisa dibilang beberapa kali round ya mendapatkan investasi sebetulnya ya, dan numbersnya juga cukup besar lah sebetulnya. Nah, jadi kalau ditanya ya, Mas, kenapa sih, faktor apa sih yang paling penting yang membuat investor itu tertarik untuk berinvestasi di dalam bisnis kita gitu ya. Nah, gue beberapa waktu lalu menulis ya, ada beberapa catatan sebetulnya yang membuat investor itu tertarik untuk masuk ke dalam bisnis kita sebetulnya dan berinvestasi di bisnis kita ya. Ada beberapa nih ya. Sambil santai nunggu Mas Kito join, jadi gue akan sharing duluan nih berdasarkan pengalaman gue tentunya ya. Mengapa investor itu mau join ya. Nah, yang pertama ya, salah satu faktor penting mengapa investor itu mau join adalah kalau kita udah ngebangun brand yang cukup kuat ya. Brand yang cukup dikenal, brand yang sudah kalau dibilang punya equity mungkin terlalu luas lah ya, tapi lo udah punya brand, nah brand ini menarik ya. Artinya brand ini sudah cukup famous, sudah cukup terkenal gitu ya, lagi talkable ataupun lagi viral. Nah, ini salah satu pertimbangan yang membuat orang atau investor itu tertarik nih untuk masuk dan join ya. Tapi kalau ada yang tanya gitu ya, misalnya Mas, gimana kalau misalnya gue belum punya brand, baru konsep bisnis aja, baru baru jualan kertas lah katakanlah, ada nggak sih investor yang tertarik gitu untuk join ataupun untuk memberikan funding ke kita? Bisa juga gitu ya, karena gue juga punya pengalaman di sektor ini ya, dimana kita membantu mendevelop sebuah konsep bisnis kuliner ya. Bisnisnya belum ada ya, produknya juga baru dalam bentuk konsep, tapi kemudian mendapatkan funding sekitar 2 miliar waktu itu ya. Nah, jadi kita bantu salah satu brand di Bandung untuk mendapatkan pendanaan sekitar 2 miliar bahkan, tapi konsep dan bisnisnya belum ada gitu ya. Jadi bisa juga sebetulnya
ya teman-teman mendapatkan funding terlepas brandnya belum dikenal sama sekali sebetulnya ya. Nah itu yang pertama ya. Jadi kalau pengen bisnis kita di funding ya, salah satu cara adalah bikin brandnya dikenal ya, punya nilai ya, kemudian ada viralnya, kemudian dibicarakan juga misalnya di banyak tempat. Nah ini akan menjadi poin penting ya. Nah yang kedua ya, yang membuat bisnis itu menarik untuk diinvestasi adalah ketika kita sudah financial proven ya. Artinya apa? Artinya kita sudah menjalankan bisnis ini ya, sudah menghasilkan omset, sudah menghasilkan net profit, dan bahkan sudah mendapatkan payback period di beberapa outlet awal, katakanlah outlet 1, 2, 3 atau 4 gitu ya. Nah ini akan sangat menarik nih buat investor, karena kenapa? Karena istilahnya teman-teman sudah most viable product, jadi sudah membuktikan dalam skala yang terbatas, katakanlah beberapa cabang, bahwa bisnis ini bisa berjalan, menghasilkan, bahkan sudah mendapatkan payback periodnya, pengembalian modalnya. Nah seperti itu yang kedua ya. Nah yang ketiga, salah satu faktor penting juga yang membuat investor itu tertarik untuk berinvestasi di bisnis kita adalah the founder atau the CEO ya. Bisa satu orang, bisa beberapa orang. Nah ini juga faktor penting nih ya. Jadi ya, biasanya ini menjadi faktor yang cukup utama juga loh teman-teman ya. Dimana biasanya kalau misalnya teman-teman punya kompetensi, punya knowledge, kemudian kuat background dalam sisi marketing atau background dari sisi finansial, nah ini akan menciptakan ya, akan membuat investor juga tertarik nih untuk masuk berinvestasi di dalam bisnis teman-teman ya. Nah itu yang ketiga ya. Jadi gue ulang lagi ya, baru banyak yang gabung ya. Jadi kita lagi membahas topik bagaimana investor ataupun membuat investor itu tertarik berinvestasi di bisnis kita. Jadi sambil nunggu Mas Gito join, nah gue akan sharing dulu versinya pengalaman gue itu dulu, gimana sih, ataupun akhir-akhir ini gimana sih membuat investor itu tertarik ya. Nah tadi kita udah bahas topik yang pertama itu kalau kita memiliki brand ya, baik itu personal brand ataupun ya tentu brand bisnis yang sudah berjalan ya. Yang kedua, financial proven, artinya bisnis kuliner yang kita jalankan saat ini itu sudah menghasilkan omset, sudah menghasilkan net profit, bahkan sudah menghasilkan bisnis ya, apa namanya oke. Mas Gito-nya sudah mulai join nih, jadi saya invite dulu ya, nanti kita lanjut ya. Sekarang acaranya kita lagi undang Mas Gito untuk join ya, jadi nanti kita nanya beliau sebetulnya sebagai seorang investor yang bergerak di bidang bisnis kuliner gitu ya. Oke. Halo. Halo, sore. Apa kabar bro? Baik, baik, baik. Ya, kita udah, gua tadi udah kasih pembukaan sedikit, nggak apa-apa ya. Siap, siap. Sorry Gitu. tadi lagi Oke, di bang. oke. Gue panggilnya Bro Gito aja ya. Jadi, nah Bro Gito, kita kan hari ini akan Siap. ngobrolin soal kenapa sih investor itu tertarik untuk berinvestasi di sebuah bisnis kuliner, gitu ya. Jadi apa namanya, faktor-faktor apa aja yang membuat mereka itu tertarik, kemudian juga tentu ini menjadi pertimbangan penting nih buat teman-teman ya. Nah teman-teman, gue kenalkan sedikit ya, Mas Gito ini ya, mungkin bro atau mas ya. Mas Gito ini salah seorang investor ya. Beliau juga salah satu foundernya Foodies ya. Nah hari ini kita akan bahas tentang investor sebetulnya ya. Nah jadi biar tidak berpanjang lebar, nah ini Mas Gito ini, Mas Gito, bro, gua denger tahun ini lo
punya budget ataupun menganggarkan memang pengen berinvestasi di bisnis-bisnis kuliner ya. Itu betul nggak tuh, Bro? Betul, betul. Ya, jadi mulai 2021, awalnya kan gue entrepreneur ya. Terus mungkin berjalannya waktu, ada personal saving, sedikit-sedikit mulai berani menjadi investor. Apa sih bedanya entrepreneur sama investor? Kalau investor ya kita relatively kasih funding dan advice, termasuk jadi strategic investor lah. Mungkin berikan akses sumber daya lainnya seperti network dan lain-lain. Nah, mulai 2021 ini gue official memang bikin investment company sendiri khusus untuk berinvestasi di beberapa industri. Salah satunya ya kuliner sih. Oke, kenapa bro milih kuliner? Apa sih yang menarik dari lo lihat dari bisnis kuliner? Oke, yang pertama alasannya mungkin dari perspektif perusahaan investasi itu diversifikasi dulu ya. Jadi kan tentunya dalam berinvestasi kita mesti diversifikasi, ada beberapa industri yang istilahnya tidak hanya di satu industri. Nah, kenapa kuliner? Sebenarnya kuliner ini salah satu yang menjadi alasan terbesar adalah ada tiga jenis bisnis yang nggak akan pernah mati selama manusia itu hidup. Yang pertama pasti kesehatan lah, kesehatan. Yang kedua makanan, karena manusia pasti perlu makan. Yang ketiga pendidikan. Nah jadi kalau kesehatan ya saya juga ada diversifikasi investasi di perusahaan kesehatan. Namun yang kedua makanan juga salah satu yang jadi prioritas untuk diinvestasikan. Oke, nah ini menarik teman-teman ya. Jadi kalau yang nanti pengen bisnisnya diinvest nih, nah ini gue udah panggil salah satu yang investornya nih ya. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa connect lagi ya berikutnya ya. Nah bro, sekarang mungkin ini pertanyaan utamanya ya dari obrolan kita. Faktor-faktor apa saja sih yang lo perhatikan ya ketika lo akan berinvestasi di sebuah bisnis, let's say bisnis kuliner deh katakanlah. Nah ini bisa nggak lo ceritakan mungkin beberapa faktor, 5 atau 6 faktor yang ini akan menjadi poin penting dan catatan penting untuk teman-teman mempersiapkan hal ini kalau memang pengen diinvest seperti itu, bro. Ya, jadi yang pertama saya memutuskan berinvestasi itu tentunya entah itu kuliner ataupun bisnis di industri lainnya, yang pertama selalu adalah foundernya. Jadi founder ini nomor satu lah. Percuma kalau bisnisnya berpeluang besar, tapi founder yang mau kita invest ini misalnya tidak transparan, terus mungkin atau tidak punya kapabilitas untuk mengeksekusi idenya. Jadi yang pertama tentunya adalah pendiri atau founder dari bisnis tersebut. Jadi dari mulai chemistry, visi misinya, apakah align dengan investasi yang mau saya lakukan, terus kapabilitas, terus mungkin juga portofolio atau pengalaman dia sudah melakukan apa. Nggak harus itu bisnis yang sudah kedua, ketiga atau selebihnya. Bisa jadi itu bisnis pertama, tapi biasanya pengalaman itu misalnya pengalaman berorganisasi atau pengalaman lainnya yang cenderung menunjukkan kemampuan untuk memanage tim atau leadership lah. Itu satu. Terus faktor kedua biasanya saya lihat value proposition bisnisnya. Misalnya tadi di kuliner dia mau membuat satu produk yang unik dan memang misalnya kompetisinya belum terlalu banyak dan dia mengerti persis produknya tersebut bisa fit dengan market gitu. Nah, value proposition ini salah satu komponen yang penting di dalam sebuah bisnis dalam memutuskan apakah ini layak diinvestasi atau tidak. Yang berikutnya faktornya ini nggak harus urutan ya, jadi bisa mananya. Yang berikutnya adalah marketnya, baik itu dari sisi segmen, size-nya,
Nah, walaupun kuliner, ya kita nggak bisa langsung bilang marketnya udah semua penduduk yang ada di kelurahan tersebut market kita, nggak bisa. Market itu benar-benar bisa bisa jadi kayak segmentasi usia, segmentasi kelamin, segmentasi macam-macam. Jadi yang berikutnya adalah marketnya. Nah, yang faktor berikutnya setelah market adalah yang saya lihat ada ada traction nggak. Jadi misalnya bisnisnya udah sempet jalan nih, buka satu outlet, jalan 3 bulan. Oh ternyata produk yang ditawarkan eh, tumbuh penjualannya gitu. Walaupun mungkin pada saat belum diinvestasi masih berantakan operasionalnya atau bagaimanapun, tapi yang jelas ada pertumbuhan. Nah, namun hati-hati, saya cukup hati-hati kalau di bidang kuliner karena kadang kita sering dengar istilah eh, hanya tren sesaat ya. Jadi ada produk-produk kuliner yang mungkin di launching tren tinggi, tiba-tiba nanti berjalannya waktu tuh. Nah, jadi yang itu traction faktor berikutnya. Terus satu lagi faktor berikutnya, walaupun mungkin beberapa faktor aspeknya banyak ya. Yang berikutnya tentu nggak kalah penting faktor keuangan. Jadi tentunya seorang pengusaha harus bisa melakukan proyeksi terhadap keuangan usaha yang dilakukannya, termasuk menghitung berapa sih kebutuhan investasinya kalau dia mau berkembang atau menambah jumlah outlet baru. Nah, walaupun itu bisa dalam bentuk sederhana kalau misalnya belum terlalu mengerti aspek keuangan, tapi saran saya saat ini sudah banyaklah akses pembelajaran tentang keuangan. Bahkan nggak jarang di kursus-kursus online itu paling 100.000, 200.000 sudah bisa belajar keuangan. Termasuk di sini ya kita bisa banyak belajar keuangan spesifik di industri kuliner. Jadi lebih tajam lagi tuh. Nah ada faktor-faktor lainnya tapi mungkin sementara itu dulu lah. Oke. Nah, ini ini menarik ya teman-teman ya. Jadi coba gua review kembali ya. Jadi dari Mas Kito tadi coba sharing ada 5 hal yang paling penting nih kalau kita bisnisnya ingin diinvestasi ya, khususnya dari perspektif dari Mas Kito. Itu pertama foundernya, kedua value propositionnya, ketiga marketnya masih growth ataukah sudah masih berkembang seperti itu, kemudian traction dan faktor keuangan ya. Nah, sekarang ini menarik nih. Sebenarnya kalau sedikit, kalau misalnya kita punya sebuah bisnis ya yang memang saat ini mungkin secara traction belum cukup bagus nih bro, tapi sebetulnya di bisnis, di apa namanya, di industrinya itu ada benchmarking di mana model bisnisnya itu kompetitornya itu berkembang dan sangat luar biasa. Nah ini pertimbangan yang lo akan masukkan juga nggak nih sebagai apa namanya, sebagai calon investor seperti itu? Oke, jadi kalau yang namanya bisnis ya kompetisi itu justru menandakan bisnis tersebut menarik lah. Ya konsepnya ada gula, ada semut. Jadi justru lebih bahaya kalau bisnis itu dibilang, oh ini belum ada kompetitor sama sekali. Agak lebih serem. Bisa jadi emang orang seluruh daerah ataupun nasional nggak ada yang tahu peluang itu, atau bahkan secara internasional nggak ada yang tahu peluang itu, atau memang semua orang tahu tapi ternyata marketnya nggak besar dan lain-lain, atau sulit lah untuk diakses. Nah pada saat ada kompetisi minimal itu sudah memvalidasi bisnisnya ada marketnya satu. Nah terus yang kedua, kalaupun memang tractionnya belum bagus, yang pertama analisis kayak kompetitor analisis lah, yang dia lakukan sedalam apa. Misalnya, oke, saat ini traction belum bagus, tapi dia sudah bisa mengidentifikasi kenapa sih traction itu tidak baik, belum bagus. Misalnya, dia, oh ternyata kita kekurangan marketing cost, misalnya. Kita sama sekali tidak ada aktivitas marketing, hanya buka outlet terus didiemin gitu. Kenapa? Mungkin keterbatasan dana. Terus itu salah satu contoh ya. Terus mungkin contoh berikutnya, misalnya untuk menyajikan, ini karena spesifik di kuliner ya, untuk menyajikan produk itu kita
cukup lambat sehingga mungkin pelanggan enggan untuk masuk ke outlet kita. Tapi sebenarnya produk kita jauh lebih enak gitu. Nah, analisis yang dalam terhadap kompetisi ini bisa jadi faktor pertimbangan. Dan biasanya kalau saya sebagai investor dihadapi kondisi seperti ini, tentunya bisa melakukan piloting kecil dulu. Apakah benar analisis kompetisinya itu valid? Kalau valid, baru kita bisa akselerasi. Oke. Nah, sekarang pertanyaan opposite ya, istilahnya opposite itu berlawanannya ya. Lo kan investor nih, tapi kan di satu sisi misalnya gimana sih tipsnya ya berhadapan dengan investor. Nah, berhadapan dengan lo nya misalnya ya, yang membuat lo itu, wah, gue pengen banget nih bisnis ini gitu, gue harus cepat masuk nih gitu. Ini ada tips-tipsnya nggak? Jadi memposisikan diri itu kebalik, bro. Oke, yang pertama biasanya gue lihat seorang entrepreneur itu dari kayak seberapa apa ya, seberapa struggle apa ya bahasa Indonesia, struggle. Hustle. Ya, Struggle. seberapa kuat atau persisten lah, atau konsisten menawarkan bisnisnya. Nah, itu biasanya kan investor nggak langsung 1-2 kali ketemu langsung, oke, gue tertarik, kecuali memang sudah kenal kita dengan baik ya. Jadi kalau baru kenal kan nggak mungkin dia langsung tertarik. Nah, saran saya pokoknya jangan pernah putus asa untuk engage si investor. Bisa jadi saat ini mungkin dia lagi sibuk, atau mungkin belum ada waktu, atau mungkin dia lagi menghadapi masalah usaha lainnya dan lain-lain. Sehingga pada saat kita sedang pitching atau presentasikan peluang bisnis ke mereka, mungkin mereka belum fokus gitu. Bisa jadi. Jadi itu bisa kita secara intensif connect lagi lah. Biasanya kita update terus, bisnis kita tumbuh lagi gitu. Nah, itu membuat investor, oh ini orang cukup apa namanya persisten lah untuk menyampaikan peluang bisnisnya. Itu satu. Ya, kalau misalnya ya kita, let's say kan banyak teman-teman kuliner ini ngerti bikin bisnis kulinernya, bro. Jadi ngerti jalanin bisnis kulinernya, bikin traction bisa, tapi kan berhadapan dengan investor ini udah dunia lain ya. Jadi di mana dia harus siapin financial model, kemudian juga market growth, dan yang which is belum tentu mereka paham dengan hal-hal seperti ini. Nah, jadi dari sini lo ada sedikit nasihat nggak sih teman-teman sebelum ke investor tuh, apa sih critical point yang betul-betul harus disiapkan? Ya nggak usah perfect, tapi minimal lo siap dulu ini deh, misalnya kalau ditanya gitu. Oke, jadi saya sering beberapa kali sebutkan ada namanya pitch deck ya. Pitch deck itu sebenarnya slide yang untuk kita presentasikan ke calon investor yang kita mau dekati. Nah, ini sebenarnya slide yang ringkas dan padat, mungkin maksimal 10 halaman, tapi sudah menggambarkan cukup komprehensif tentang bisnis kita. Nah, ini yang paling fundamental, siapkan dulu. Karena kalau kita mau menyampaikan peluang atau mengajak investor ini ke dalam bisnis kita nggak mungkin bicaranya ngalor ngidul. Misalnya, mulai dari mana ya saya? Apa mulai dari produk, mulai dari market, mulai dari mana? Nah, pitch deck ini bisa jadi kayak pocket slide kita atau pocket book. Saat kita ketemu peluang, kita langsung pitching. Oke, saya udah punya pitch deck, ini begini. Nah, pitch deck itu apa sih isinya? Ya, sebenarnya ada apa namanya pitch deck terkenal yang selalu digunakan sebagai acuan. Maksudnya isinya ya, itu ada namanya Guy Kawasaki, tulisannya GUY, Kawasaki biasa kayak Kawasaki motor. Itu dia sarankan minimal ada 10 halaman atau 10 page isi dari pitch deck. Yang pertama tadi bisa dimulai, ini juga bukan urutan ya, silakan diurutin sesuai dengan alur presentasi. Yang pertama selalu marketnya.
apa sih marketnya, seberapa besar sih segmennya yang mana. Yang kedua adalah solusi atau produk yang mau kita tawarin dari peluang itu, dari peluang pasar. Oh, kita mau buat produk atau jasa apa sih? Nah, yang ketiga adalah go to market strategy. Jadi gimana sih kita mau jualan, mau buka satu cabang dulu, nanti dalam beberapa bulan cabang berikutnya, atau misalnya kita mau jual frozen food dulu dari non store bentuknya nggak ada physical store. Nah, itu yang istilahnya go to market strategi itu juga penting. Terus yang berikutnya ada namanya tadi competition analysis. Di mana sih di mana sih posisi kita di dalam kompetisi pasar. Terus tadi juga ada traction, kalau kita usahanya sudah jalan beberapa waktu, berapa yang sudah kita capai, misalnya salesnya tumbuh dari bulan ke bulan, atau misalnya sudah mulai profit dalam satu outlet, silakan ditulis di traction. Terus juga mungkin value proposition, tadi apa sih yang membedakan produk kita dengan produk lainnya. Dan yang berikutnya timnya, siapa aja tim yang mau jalanin usahanya. Terus yang berikutnya adalah aspek keuangan. Keuangan itu forecast atau proyeksi. Nah, yang terakhir itu berapa sih uang yang kita minta, itu penting. Biasanya udah canggih, slide-nya sampai 50 halaman, ditanya butuh duit berapa, nggak tahu. Nah, itu lucu sih. Jadi emang harus jelas berapa butuh dananya, untuk apa aja dana tersebut. Misalnya marketing, misalnya setup outlet baru, misalnya mungkin hire pegawai, dan lain-lain. Itu harus jelas alokasi uang. Nah, kalau terkait dengan berapa equity-nya itu gimana, Bro? Oke, kalau berapa equity-nya, biasanya itu bisa menggunakan namanya valuasi bisnis. Jadi kita mesti mengerti juga berapa sih sebenarnya valuasi bisnis kita. Tapi kalau seandainya bisnis itu belum dimulai sama sekali ya, masih Ya, ide misalnya, masih konsep, tapi misalnya sudah sempat dicoba oleh teman-teman sekitar atau family dan lain-lain, oh produk kita enak nih, terus kita mau execute, itu biasanya jangan terlalu besar di awal. Kita buka persentase ke investor. Kenapa? Karena apabila bisnis kita ternyata bagus, kita mau raise fund lagi kan, ya. maksudnya cari uang lagi, dana lagi untuk membesarkan. Jadi jangan langsung, oke nih kayaknya produk gue bakal laku, gue butuh uang, langsung tembak besar, kita jual saham kita atau bagian kita cukup besar. Kita mesti punya strategi juga si entrepreneur untuk istilahnya kalau di bahasa keuangannya itu funding milestone yang kita buat gitu. Nah, terus kalau bisnisnya sudah sempat berjalan, bahkan sudah misalnya ada 1 tahun laporan keuangan utuh dan ternyata sudah bisa menunjukkan misalnya profit, nah itu ada metode untuk menghitungnya. Jadi valuasi bisnis ini bisa dipelajari kok maksudnya. Dan mungkin juga di Foodies juga ada materi tentang bagaimana menghitung valuasi. Iya. Nah, oke, teman-teman. Jadi beberapa istilah tadi muncul ya, seperti ada pitch deck, ada valuasi, kemudian ada financial model. Nah, teman-teman sebenarnya sedikit info, Foodies tanggal 28, 29, 30, 31 Mei kita akan ada kelas valuasi, funding dan investor. Nah, teman-teman yang mau join di kelas ini bootcamp ya, 4 hari di Bandung ya, termasuk nanti Mas Gito, Pak Budisman akan hadir langsung sharing dan mentoring teman-teman untuk menyusun ya. Jadi teman-teman di situ akan punya kesempatan memahami apa itu pitch deck, valuasi, kemudian juga mungkin sekali kalau bisnisnya ternyata menarik, Mas Gito juga mungkin ada interest ya nanti memberi memberi kesempatan untuk bisa berinvestasi ya Mas ya. Iya, 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 insya Allah. Pastilah, Oke, kalau nah, bisnisnya bagus, orangnya hebat, ya kita tertarik. mantap. Mas Gito, ini pertanyaan yang agak di luar tadi ya, yang udah kita bahas. Nah,
sebenarnya kadang-kadang banyak pertanyaan dari teman-teman yang pengen diinvest ya. Mereka tuh ada ketakutan nanti kalau udah diinvestasi gue diatur-atur nggak ya, nggak bisa bergerak dengan bebas lagi nggak ya. Sebenarnya dunia investasi itu kayak gimana sih Mas gitu? Apa iya gitu pasti diatur-atur gitu atau enggak sih sebetulnya gitu? Oke, jadi untuk investor biasanya karakteristiknya macam-macam ya. Kalau kita cari investor yang istilahnya mungkin sudah cukup besar size kapasitas dia berinvestasi, terus juga ada tim yang profesional, biasanya itu malah lebih nyaman bagi saya. Jadi tidak ada subjektivitas kayak individual investor. Misalnya contoh individual investor, kita taruh uang sekian rupiah untuk pendanaan bisnis uh, seorang investor gitu. Itu nanti pada saat ada istilahnya proyeksi meleset atau ada tantangan di bisnis sehingga tidak sesuai dengan rencana, itu kalau individual investor biasanya langsung shock dan mulai panik dan bahkan cenderung nanti mulai ngatur-ngatur. Tapi so far kalau bisnisnya lancar-lancar aja, mungkin sebagian besar investor diem lah, karena pada intinya dia percaya dulu dan mau lihat return apa yang bisa diberikan. Nah, balik lagi, kalau kita mencari investor sebaiknya yang profesional sekalian. Artinya dia tidak sekedar punya uang, tapi dia mengerti ilmunya berinvestasi, dia tahu ada risiko di situ. Nah, pada saat dia sudah profesional, biasanya dia akan melakukan monitoring itu dengan cara yang profesional juga, bukan ngejudge ya, tapi lebih empowering lah. Kalau ada masalah atau apa, tapi tolong dibedakan masalah di dalam entrepreneur itu ada dua ya. Ada yang sifatnya emang business challenge atau tantangan bisnis, ada yang sifatnya fraud atau mungkin tidak accountable. Nah, apapun jenis investornya, kalau fraud, baik profesional, individual, pasti berujung konflik. Dan itu juga sebagai entrepreneur, kita tidak boleh melakukan fraud karena itu reputasi kita langsung buruk. Tapi kalau selama itu bisnis challenge atau tantangan bisnis, biasanya seorang investor semakin profesional, dia bukan malah panik atau bukan malah ngontrol-ngontrol, ngatur-ngatur, tapi biasanya memberikan masukan-masukan yang bermanfaat. Jadi nggak usah khawatir, gitu loh. Oke. Nah, ini pertanyaan yang mungkin juga penting banget nih sebenarnya buat teman-teman semua ya. Sebenarnya seberapa concern sih misalnya Mas Gito ya terhadap owner yang harus paham soal numbers? Ya, jadi ini kan kebanyakan entrepreneur ya, ngomong jujur ya Mas Gito ya. Jadi kebanyakan itu jagonya marketing gitu ya, karena memang ataupun konten, bikin produk, masak gitu ya, itu kuliner tuh gitu biasanya jagonya. Jarang founder yang gua temuin ya selama di Foodies ini yang finance-nya kuat banget atau jago banget, itu jarang banget sih bro gitu. Nah ini dari perspektif lo gimana nih melihat? Nah mungkin Apakah untuk ini sesuatu yang mengatasi penting banget istilahnya, gitu? nah mungkin untuk mengatasi tantangan atau ya masalah keuangan ini, sebaiknya ada dua alternatif ya. Yang pertama, kalau ini masih sulit mencari tim yang mau ikut dengan kemampuan atau latar belakang finance, mungkin bisa hire secara profesional orang keuangan. Nah, cuman syaratnya seorang entrepreneurnya harus mengerti cara membaca laporan keuangan. Jadi mungkin membuat laporan keuangan nggak harus lah, karena itu kan perlu ada proses pencatatan, penyajian laporan, analisis, dan lain-lain. Itu biarkan mungkin kita bisa rekrut lah orang keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Sehingga Ini sepertinya Mas Gito agak apa namanya ngeheng sedikit. Kita tunggu apakah sambungannya tercapai. baca laporan, kemampuan membaca laporan keuangan, Anda tidak akan tahu posisi bisnis Anda gimana.
Ya, syukur-syukur ada orang yang, oh saya nggak ngerti keuangan tapi bisnis saya besar-besar aja. Ya, syukur-syukur karena bisnisnya emang lancar ya, cash flow-nya positif terus. Ya, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya justru dibalik. Tidak mengerti keuangan aja, bisnisnya sudah lancar, apalagi mengerti gitu loh. Jadi, Hmm. eh, satu wajib. Nah, kalau yang kedua, kalau memang memungkinkan dan mimpi bisnis kita besar, ya kita cari founder atau co-founder yang mau ikut dan mengerti atau memiliki latar belakang keuangan. Dan itu akan membuat beban kerja kita juga lebih ringan lah. Oke, nah jadi teman-teman ya, tetap finance itu sesuatu yang sangat penting. Either kita punya tim ataupun kita bisa hire ya kalau sudah ready, misalnya dari sisi cash flow, tapi tidak tidak membuat excuse di mana kita harus tetap paham ya tentang keuangan itu sendiri gitu ya. Tentu hal-hal yang sifatnya kritikal seperti membaca laporan keuangan seperti itu. Teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan ya di kolom chat ataupun di kolom Q&A ya sambil kita jalan. Nah, saya mau lanjutin ngobrol lagi nih, Bro. Jadi ada kemarin itu satu teman kontak ya. Nah, jadi dia didekati ada yang tertarik untuk berinvestasi di bisnis dia gitu ya. Nah, kemudian dia tanya ke gue nih, bro, ini kalau gue diinvest gini, gue bisa nggak sih dapat nggak semua duit yang masuk itu untuk menjadi apa namanya modal kerja, tapi gue dapat juga gitu sampingan atau sweetener. Nah ini gimana sih, Bo? Ceritanya sebenarnya gini tuh. Oke, jadi sebenarnya kalau dari aspek bisnis atau keuangan yang yang terjadi apabila investasi masuk ke dalam perusahaan itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu biasanya jual beli saham. Eh, itu kalau seandainya bisnisnya mungkin sudah mature ya apa ya sudah matang dan sudah menghasilkan profit bertahun-tahun. Nah, kebetulan misalnya ownernya mau merasakan nilai yang lebih besar segera. Nah, itu bisa dengan jual beli saham antara investor dengan pemegang saham yang ada. Contoh, misalnya entrepreneur si A sama si B bikin bisnis kuliner soto misalnya. Nah, sudah 5 tahun berjalan, menunjukkan laba terus setiap tahunnya. Nah, si A sewaktu-waktu, saya pengen kawin nih misalnya. Saya butuh nilai yang cukup besar. Saya kalau nunggu profit dulu, mungkin baru 5 tahun lagi saya bisa nikah. Nah, dia carilah investor. Nah, nanti dia bisa tawarkan investor itu membeli sahamnya dia. Jadi nanti yang berkurang adalah kepemilikannya dia. Misalnya si A sama si B tadi punya 50%, 50%. Si A mau kawin, dia cari investor, dia jual sahamnya, maka mungkin 50%-nya dia sudah berkurang, misalnya jadi 30%, 20% kepemilikannya dijual. Bagaimana cara menghitung 20% itu harganya tadi dengan valuasi bisnis. Nah, itu jenis yang pertama lah. Kalau bisnisnya sudah mature atau matang dan profit terus. Nah, yang kedua adalah kalau bisnisnya dalam masa-masa pertumbuhan atau perkembangan. Tentunya investor belum berani lah membeli existing shares pemegang saham kalau bisnis tersebut belum menunjukkan adanya laba yang konsisten beberapa tahun. Takutnya kalau saya beli saat ini tahu-tahu tahun depan bisnisnya tutup atau sulit. Nah, jadi biasanya seorang investor akan cenderung, oke, saya mau berinvestasi, tapi semua uang yang saya investasikan ini untuk jadi modal kerja perusahaan mengembangkan outlet misalnya, atau menambah marketing cost, dan lain-lain. Terserah alokasi dananya. Nah, dalam kasus ini, investasi tersebut akan mendilusi atau mengurangi pemegang saham yang ada secara proporsional. Contohnya, tadi si A sama si B yang jualan soto butuh modal kerja tambahan nih karena baru bisnisnya jalan 1 tahun, mau nambah outlet. Nah, itu misalnya masuklah investor.
mau dijual 20% berdasarkan valuasi bisnis misalnya nilainya 5 miliar. Nah, 20% ini akan jadi milik investor, 5 miliarnya uang tersebut masuk ke dalam perusahaan, sementara si A sama si B yang tadinya 50%, dia terdilusi atau berkurang secara proporsional menjadi masing-masing 40-40. Karena 20 yang dijual, berarti proporsional 10%, 10%. Nah, apakah bisa dikombinasikan? Saya mau modal kerja sebagian, tapi sebagian mau saya jual share saya. Bisa-bisa aja, sah-sah aja. Selama kalian sebagai entrepreneur bisa meyakinkan ke investor bahwasannya pada saat dia beli kepemilikan dari entrepreneur itu, apakah bisnisnya sustainable atau enggak. Oke, nah gitu ya teman-teman. Jadi udah cukup jelas yang di infoin Mas Kito. Nah teman-teman sekali lagi, jadi nanti akhir bulan Mei kita akan ada bootcamp 4 hari ya, pendanaan dan valuasi. Nah teman-teman yang nonton IG Live ini beruntung banget nih karena akan ada special cashback ya, senilai 2 juta nih kalau hari ini dimanfaatkan ya. Nah pesertanya pun sangat terbatas sebetulnya 28 orang aja ya. Jadi ini kesempatan teman-teman untuk bisa mengerti valuasi itu seperti apa, menghitung valuasi dan juga kesempatan untuk bertemu dengan investornya secara langsung. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Bro. Jadi ada yang mau nanya nih, kalau Mas Erwin Suwangto ya, mau bertanya kalau investasi pembagiannya berapa? Oh mungkin ini tadi masalah equity-nya berkurang berapa banyak, Bro. Jadi pertanyaan pertama tuh equity-nya berkurang berapa banyak. Kedua, sebaiknya berapa banyak, Bro? Kalau dari awal-awal. Oke, jadi ini si Mas Ewin tanyanya kalau investor keluar semua ya dananya. Sebenarnya nggak pengaruh antara keluar semua, keluar sebagian. Yang paling penting ditetapkan nilai bisnisnya berapa. Tadi yang dimaksud valuasi bisnisnya. Contoh ya, misalnya saya jualan soto. Selama 2 tahun operasional, saya laba terus nih. Misalnya terakhir laba saya misalnya 500 juta setahun. Nah, dengan ada istilahnya valuasi model benchmark, itu paling sederhana, EBITDA atau net profit lah, mungkin bagi orang-orang yang mau belum mengerti istilah EBITDA, laba dikalikan misalnya 4 kali, itu adalah nilai perusahaan. Itu paling mudah. Pengalinya bisa 4-8 kali, itu tergantung maturitas bisnis sama brand bisnis tersebut. Tadi kalau dengan contoh mencetak laba 500 juta, asumsinya dikali 4 kali nilai bisnisnya, maka nilainya sebesar 2 miliar. Nah, kalau kita mau tawarkan ke investor, 2 miliar inilah adalah patokan terhadap nilai bisnis. Dan itu kita harus hitung berapa sih misalnya kebutuhan modal kerja kita. Kalau kita butuh modal kerja misalnya tambahan sebesar 200 juta, ya berarti 10% dari nilai tersebut. Gitu. Jadi tetapkan dulu valuasi bisnisnya, baru bisa menghitung. Nah, perkara berapa sih yang dikeluarin investor, berapa sih yang dikeluarin entrepreneurnya. Kalau di industri yang saat ini terjadi ya, bahkan pada saat entrepreneurnya itu nggak modal sama sekali karena dia punya kapasitas, kita bisa lihat itu misalnya contohnya di kuliner tuh kopi kenangan. Terakhir pendananya hampir 1, sekian triliun ya. Itu paling share yang didapat nggak akan tetap mayoritas mungkin. Masih minoritas. Ya, kenapa? Karena dia melihat nilai potensi bisnis tersebut gitu loh. Dan bagi investor juga tidak ada ruginya. Nah, ini yang saya mesti lurusin dari perspektif teman-teman entrepreneur. Misalnya kita taruh uang 1 miliar. Kalau memang bisnis itu bisnisnya benar-benar bagus, valuasinya mendekati valid, misalnya sesuai dengan proyeksi keuangan yang dibuat, walaupun cuma dikasih 3%, nggak masalah. Berarti nilai bisnisnya
Kalau 1 miliar aja 3%, berarti nilai bisnisnya 30 miliar misalnya. Gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang berapa sih patokannya. Valuasi bisnisnya ini yang harus dicari caranya. Nah itu kayaknya Foodies ada topik yang membahas detail tentang valuasi bisnis. Oke, berarti sebenarnya kalau pebisnis kuliner itu kalau udah berurusan dengan investor sebaiknya memang paham ilmu ini bro ya. Jadi dia nggak nanti salah hitung atau kekecilan misalnya valuasi dia gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini ada teman-teman ada yang nanya nih, bisnis saya belum terlalu besar, apakah bisa ikut bootcamp? Ya, bisa dong. Ya, bootcamp ini tujuannya agar teman-teman bisa menilai, ya, memvaluasi bisnisnya, potensi bisnisnya, ya, kemudian teman-teman juga memang ada niat untuk mendapatkan investasi dan menjadi scale dan growth. Nah, ini tujuannya. Ya, jadi teman-teman mau bisnisnya masih kecil, atau sudah menengah atau sudah cukup besar, basically ini terbuka ya, karena nanti akan kita linkkan juga setelah selesai acara buat teman-teman yang sudah potensial ya bisnisnya, walaupun itu masih kecil yang seperti Mas Kito tadi ceritakan. Nah ini teman-teman nanti punya kesempatan untuk langsung mencoba pitch deck di investornya, jadi langsung presentasi. Nah di kelas ini juga kita akan ajarkan 1 hari full itu bagaimana menyusun pitch deck ya, selain membuat valuasi 1 hari full. Nah jadi ini kelas lengkap banget ya teman-teman, hanya khusus bisnis kuliner. Tentu kalau teman-teman bisnisnya bangunan ya jangan ikut di sini gitu ya, ini untuk bisnis kuliner gitu ya. Oke. Mas Gito, rasanya waktunya udah cukup nih ya. Jadi memang ini satu topik yang menarik banget, apalagi akhir-akhir ini kan cukup banyak investasi kuliner yang lagi heboh ya. Terakhir nih baru kemarin Hungry Kitchen nih, Mas Gito, Ya. kurang lebih di 100 berapa puluh M ya, gila ya, 100 berapa puluh M gitu ya. Sebelumnya Haus, outlet tapi dapat 30 M ya. Jadi ini sesuatu yang menarik ya Mas Gito ya. Mungkin sebagai penutup Mas Gito, kenapa teman-teman harus ikut bootcamp ini dan harus mau belajar tentang valuasi kalau memang ada niat untuk bisnisnya growth dengan investor, Mas? Oke. Saya rasa sebagian besar pengusaha itu masih belum mengerti tentang bagaimana menilai bisnisnya sendiri. Saya yakin masih banyak pengusaha-pengusaha di luar sana yang idenya bagus, produknya bagus, bisnisnya tumbuh terus, tapi dia nggak tahu bagaimana dia mungkin menilai bisnisnya. Terus jangan-jangan kalau dia mencari strategic investor, itu bisnisnya bisa berkali-kali lipat. Sebagai contoh misalnya, kalau saya bisnis jalan sendiri, mungkin saya menghasilkan laba 100 per tahun, jangan-jangan begitu saya tahu valuasi bisnis, saya bisa tawarkan investor, saya akselerasi jumlah cabang, ya mungkin misalnya saham saya berkurang. Jadi misalnya saya hanya pegang 80%, saya berikan 20% ke investor. Tapi misalnya labanya bisa jadi 500 per bulan. Loh, 500 dikali 80% masih 400, dan itu lebih baik daripada 100 jalan sendiri. Nah, mindset ini harus mulai ke arah sana. Karena saat ini nggak zaman membangun bisnis kayak zaman tahun 70-an, tahun 80-an. Kita tahu seseorang itu kadang berbisnis sampai 40 tahun baru bisa jadi super sukses. Enggak, saat ini dalam waktu hitungan di bawah 5 tahun, kadang bisnis bisa bernilai triliunan lah. Kayak contoh kopi kenangan tadi. Nah itu kalau mau mengerti caranya gimana bisa mengakselerasi bisnis seperti itu, ikut bootcamp. Bootcamp ini akan detail dari pagi sampai malam, Anda bisa bertanya sedetail-detailnya, dan itu nanti akan kita pandu dan dampingi lah untuk membahas itu secara komprehensif. Oke deh. Jadi teman-teman ya, itu aja hari ini teman-teman. Jadi saya remind kembali bahwa bootcamp ini 4 hari, panjang waktunya dari jam 8 sampai jam 9 malam setiap harinya. Jadi memang kita pengen ciptain satu kelas di mana teman-teman keluarnya sudah
minimal aware dan siap ya. Tapi khusus memang yang pengen berkembang dengan cara diinvestasi ya, bukan kalau tidak pengen diinvestasi ya nggak cocok mungkin kelas ini buat teman-teman gitu ya. Nah, ada yang tanya berapa biayanya. Ini di pin sudah saya tulis ya, apa namanya, cara kontaknya langsung aja ke nomor WA di 0813 1214 7974. Nah, jadi Mas Dimas, kemudian Mas David, silakan kontak ya. Nah, khusus hari ini aja karena ada Aji Live, ada cashback gitu ya. Jadi nilainya kalau menurut gua sih nggak seberapa dibandingkan potensi dan kesempatan lu untuk belajar ya, mendapatkan ilmu tentang valuasi, bertemu langsung dengan investor-investor, dan ada kesempatan bisnisnya bisa growth dengan model investasi seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman, gitu aja. Mas Gito, thank you banget waktunya, dan sore-sore sudah ngabuburit bareng Foodies. Besok kita ada ngabuburit lagi di Kopdar. Gitu ya. Siap, Nah, siap. jadi thank you banget buat Mas Gito atas ilmunya. Semoga jadi amal jariah dan manfaat buat teman-teman semua. Ya, buat teman-teman semua silakan kalau mau join di bootcampnya. Tempatnya terbatas sekali, hanya 28 spot ya. Kegiatannya ada di Bandung, jadi bisa sekalian staycation di Bandung, ajak keluarganya. Nah, teman-temannya belajar, keluarganya jalan-jalan gitu ya. Gitu aja. Thank you banget Bro Gito atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali ya. Jadi kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kuliner.